Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-456. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-456 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham LSIP, DKFT, Antam, SCMA, Arto, dan saham BBRI. Kita masuk ke saham pertama yaitu saham LSIP, di mana ini saham yang di-request oleh Kak Anita kalau tidak salah, yaitu saham PP London Sumatera Indonesia Tbk ditutup minus 3,41% di harga 1420. Menurut indikator The Golden Cross saat ini LSIP masih berada di atas level PBH, level support terkuat saat ini di level 1405. Sedangkan closingnya di level 1420. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1405, tentu LSIP masih baik-baik saja. Waspada jika LSIP jebol dari 1405, maka ada potensi penurunan itu cukup dalam, bisa sampai kembali ke 1245, 1250. Namun di sini saya juga kasih bantuan juga teman-teman, bahwa di sini kalau menggunakan teknikal yang pernah saya gambar dan saya share di grup Discord saya, di mana memang waktu itu ketika ada pola seperti ini kita waktu itu menunggu breakout, namun sayang sekali ternyata dia nurut sekali dengan pola ini dan akhirnya dia turun tepat di box yang sudah ini kita gambarkan, dan setelah itu dia rally-nya kenceng sekali, dan saat ini dia kemudian akhirnya ada rejection di level 1495. Memang di sana adalah area resist terkuatnya saat ini. Nah, kalau memang dia mau koreksi, tentu tadi ada level PBH di 1405, boleh teman-teman pakai. Kemudian ada juga di sini terdekat di 1385. Dikatakan koreksi sehat jika dia mampu masih bisa kuat bertahan, paling tidak toleransi terakhir di level 1320. Kalau memang kuat bertahan di situ, maka akan potensi kembali dia akan rebound lagi. Dan itu bisa teman-teman jadikan sebagai level acuan untuk membeli. Jadi boleh pastikan dulu 1405 tadi, kalau gagal bertahan boleh tunggu di 1385, 1355 atau di 1320. Sebelum pada akhirnya kalau 1320 tidak mampu dipertahankan, maka akan potensi dia menuju ke 1245. Dari sisi broker summary secara volume ini bagus, dan secara struktur sebenarnya juga masih menarik untuk LSIP ya. Next kita punya saham DKFT, di mana saham Central Omega Resources ini juga saham yang rally kencang ya setelah sideways cukup panjang. Sudah diinformasikan juga di Discord kita, di Joran Discord. Teman-teman kalau mau gabung silakan gabung di sana, itu free. Dan itu juga setelah kita koleksi banyak di 111, 112, setelah itu dia bisa rally sampai kurang lebih di harga tertingginya kemarin ya. Ini di 142 kalau tidak salah. Jadi rally-nya cukup kencang sekali, dan itu potensi upside-nya 20% kalau tidak salah. Dan setelah itu dia mulai koreksi, dan di chart atau dari The Golden Cross chart ini PBH-nya di 119, yang mana artinya kalau dia bisa kuat bertahan di 119 tentu masih aman-aman saja untuk DKFT, dan itu bisa menjadi area best buy untuk kita. Namun saya juga kasih chart yang pernah saya share juga di Discord, bahwa memang DKFT itu sideways konsolidasi cukup lama, makanya kita koleksi terus selama dia masih bertahan di atas 112, karena itu adalah area pentingnya. Dan tiba-tiba setelah itu dia langsung rebound, capai target di TP1 di 116, TP2 di 119, kemudian ada target di 131 juga berhasil ditembus, dan ada target baru di 140, 142, yang mana ini 142, 144 ini yang menjadi next targetnya. Nah, ini menjadi menarik adalah teman-teman di sini juga benar ada 119 sebagai support saat ini, di mana kalau ternyata dia turun kemudian bisa kuat bertahan di 119, boleh dicoba untuk entry di sana. Kemudian bisa prepare cut loss di 116 boleh, atau mau lebih lebar lagi cut loss-nya ya bisa sampai di bawah 112. Itu tergantung dengan preferensi resiko masing-masing. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak turun ke bawah 119, malah dia rebound, maka cegat saja ketika dia mampu melewati 131. Karena ini sudah beberapa kali dicoba ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5 kali dicoba ya. Kalau ini bisa breakout beneran dan bisa closing di atas itu, maka potensi DKFT masih sangat terbuka lebar. Bahkan 142, 144 ini bisa dilewati juga ini. Prediksi saya jika dia bisa terus kuat bertahan di atas 131. Tapi kalau belum mampu,
maka tentu dia pasti akan mengumpulkan dulu bahan bakarnya. Mungkin dia akan berhenti di 119, 116, 112 lagi sebelum akhirnya dia kembali rebound. Jadi kunci pentingnya adalah di 119. Kalau ternyata gagal bertahan, maka ada potensi ke 116 dan 112. Dan kalau ternyata dia tidak turun ke bawah, maka kita cegat ketika dia bisa breakout dari 131. Dari sisi broker summary secara volume dan structure untuk DKFT masih terlihat menarik. Selanjutnya kita punya saham Aneka Tambang ya dengan kode emiten Antam, di mana saham ini ditutup stagnan di level 2220 ya, sempat turun ke 2200 dan sempat up ke 2270. Saham Antam ini bergerak sudah cukup meyakinkan sekali dengan level PBH menggunakan The Golden Cross saat ini ada di 2140 dan targetnya adalah di 2350 berdasarkan chart dari The Golden Cross. Namun saya sudah gambar juga, di mana gambar ini pernah saya share juga di grup Discord-nya. Teman-teman bisa klik bit.ly/joran Discord. Di sana sudah saya gambarkan lama sebelum kejadian ini, di mana ketika dia mampu breakout dari box hitam, maka potensinya cukup lebar dan akhirnya kesampaian juga target kita kurang lebih di level 2270. Ini tepat sekali kalau teman-teman kita menuju Discord misalkan ya. Ini kalau kita di Discord, di diskusi kita di sini, kalau saya coba share Antam ya. Antam itu sudah kita gambar lama ya. Kalau teman-teman lihat di sini update chart Antam. Bahkan ada lagi yang lebih sebelumnya ya. Nah ini, teman-teman bayangkan bahwa pergerakan Antam sudah kita gambarkan di seperti ini. Kemudian di atasnya kita mulai mengupdate ya. Antam selama di atas 2000 boleh hold dengan target berikutnya di 2215, 2270. Dan ini setelah dia breakout cukup kencang di sini dan artinya sudah bertahan di atas 2000. Dan potensi atau target kenaikannya akhirnya tercapai di 2270. Jadi kita masih dapat spare untuk cuannya. Jadi selamat buat teman-teman. Kalau mau gabung silahkan gabung di Discord, itu free ya. Jadi kalau teman-teman target berikutnya untuk Antam kemana, tentu Antam kalau bisa breakout dari level 2270, nextnya ada di 2500 sampai dengan 2520. Itu bisa menjadi next resistnya. Tapi ini cukup rawan ya, kalau memang ternyata dia tidak mampu bertahan di 2215 sebagai level support saat ini, maka tentu kita akan kembali ke rules di sini, maka ada potensi dia ke 2140, kemudian ke 1955 dan kembali ke PBL di 1770. Jadi perhatikan betul di mana area-area penting dari saham Antam ini. Dari sisi broker summary secara volume ya, secara volume ini bagus untuk Antam, masih bagus, namun secara structure untuk Antam mulai terlihat tidak menarik. Selanjutnya kita ada saham SCMA, di mana saham SCMA ditutup naik 5,74% di harga 258, sempat dia ke 274, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham SCMA sendiri punya level PBL di 238, level PBH di 304, jadi dia sekarang berada di medium risk, dia berada di tengah-tengah berdasarkan The Golden Cross. Dan bagi teman-teman yang mau membeli, tentu kalau dari The Golden Cross ya selama dia masih bertahan di atas 238, teman-teman boleh beli saja karena targetnya masih cukup lebar. Tapi kalau dari gambaran saya yang juga pernah saya share di Discord, bahwa di sini selama dia tidak mampu breakout dari 264, maka jangan masuk ya. Kalau kemarin sudah berhasil breakout 264, teman-teman misalkan beli ya, paling tektokan dapat di 270, 272, 274 kan kita masih bisa cuan. Itu kalau tidak salah juga pernah saya share di Discord ya. Tapi ini mungkin ini hanya beli jika bisa breakout di 264. 264, 268, target sampai 278. Syukur-syukur kalau jebol di atas 278 bisa ganti mode swing 300 sampai dengan 304. Cut loss di bawah 260 dan selama itu dia tidak breakout ya, gagal terus breakout, mau 264 belum breakout, turun lagi belum breakout, turun lagi, dan sekali breakout pun dia masih belum bisa tutup di atas 264. Jadi itu masih sangat disayangkan untuk
saham seperti SMA. Jadi kalau besok dia bisa naik lagi di atas 264, boleh pertimbangkan untuk entry dengan beberapa target 270, 278 sampai dengan 304. Tapi kalau tidak mampu breakout 264, lebih baik kita skip dulu untuk saham SMA ya. Lebih baik cari emiten lain yang mungkin jauh lebih menarik. Hanya beli ketika dia confirm, ketika dia bisa naik di atas 264. Dari broker summary ini secara structure, secara volume menarik untuk SCMA. Selanjutnya kita ada saham Arto, Bang Jago, di mana saham ini ya sangat aktif sekali diborong oleh asing dalam beberapa hari ini dan pembeliannya cukup besar masuk top buyers untuk foreign, di mana setelah naik secara perlahan kemudian koreksi, namun kemarin tiba-tiba naik cukup kencang walaupun menjelang closing dia dibanting ke 15.200, namun waktu closing ditarik kembali ke level 16.175 atau naik 5,89%. Resist berikutnya dari The Golden Cross adalah di 17.400 dan target jauh sampai ke 19.500. Bagi teman-teman yang mau membeli tentu beberapa level terdekat yang bisa dipakai ada di 15.300 dan 15.050. Dan ini teman-teman bisa pakai sebagai level support acuan dari saham Arto itu sendiri. Kalau ternyata dia tidak turun di bawah level tersebut, ya lebih baik teman-teman bersabar dan mencegat atau beli ketika breakout di atas 16.300. Jadi ada dua opsi di sana, buy on breakout di 16.300 target ke 17.400 atau tunggu lagi di 15.000 sampai dengan 15.300 untuk mungkin teman-teman boleh membeli lagi saham ini. Dari sisi broker summary, secara volume ini bagus sekali, structure pun menarik sekali untuk Arto. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, di mana saham ini naik 3,64% di harga 4.550. BBRI begitu kencang sekali naiknya, konsisten di 4.550 dan target berikutnya itu kalau dari The Golden Cross memang ini sudah tercapai karena PBH di 4550, kemudian tertinggi juga di 4550, sehingga kita update baru dengan Fibonacci retracement dan ternyata di sini bisa dilihat bahwa BBRI berhasil closing di atas level pentingnya di 4540 dengan next target ke 4630. Jadi kuncinya adalah kalau dia masih bisa bertahan di atas 4540, tentu ini masih menarik dengan target berikutnya ke 4630. Waspada jika dia ternyata tidak mampu bertahan di 4540, ada potensi dia akan kembali ke level 4400 ya, 4390 sampai dengan 4460. Jadi teman-teman bisa waspada, hati-hati di sana. Kalau memang kuat bertahan di 4540 boleh pertimbangkan untuk entry, tapi langsung SL-nya ketat ya, pasang stop loss-nya ketat dengan target ke 4630, targetnya tipis sekali ke 4630. Dari sisi broker summary secara volume, secara structure ini masih terlihat menarik untuk saham BBRI. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-456 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.